Baik. Tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sewaktu mau sholat subuh melewati tempat sunyi dan gelap, dan terkadang timbul rasa takut akan gangguan makhluk Allah. Makhluk Allah yang mana? Yang panjang rambut atau yang pendek rambut? Atau yang botak semanis jembatan Ancol? Apakah ini bertanda tauhid ana masih lemah, ikhwan? Tauhid itu kuat, tauhid itu pemberani. Kalau dia hanya sebatas takut, merinding, ini masih takut yang walaupun itu adalah takut yang wajar, tapi tetap tanda kurang kuatnya tauhid kita. Iya, pengaruh kata para ulama, pengaruh. Apalagi dia berjalan atau melewati tempat gelap mau salat subuh, tiba-tiba ada rasa takut naik apa namanya? Bulu kudunya, akhirnya pulang lagi ke rumah, nggak ada yang sholat. Ini parah rasa takut, bisa jadi takut kesyirikan. Itulah takut yang menyebabkan kesyirikan. Boleh. Misalnya sholat tahajud, rasa takut, akhirnya nggak jadi sholat tahajud. Atau ada ingin melakukan sebuah ibadah, tiba-tiba rasa takut. Maka belajar itu hanya sebatas takut saja. Makanya ingat kata Allah dalam Al-Quran, sebagaimana kita sampaikan di khutbah Jumat, jin itu menakuti para jin itu, syaitan itu menakuti orang-orang yang beriman. Ustaz, kenapa Ustaz? Papa aku ini tidak takut ini. Wajar awalnya. Kenapa Ustaz buat-buat ada orang itu di tengah-tengah hutan nggak takut Ustaz? Wajar. Karena syaitan nggak menakuti orang-orang seperti yang ditakuti ada orang-orang beriman. Yukhawifu. Orang beriman ditakut. Jadi bermacam-macam yang nampak itulah cara mereka menakut-nakuti, menghalangi sampai kepada nanti subhanallah. Banyaknya manusia tertipu karena takut, akhirnya jatuh kepada lembah kesesatan, lembah kesyirikan. Di tempat kami, di rumah mertua, katanya lagi musim kuntilanak. Ada yang melihat, ada yang mendengar suaranya apa. Akhirnya ingin supaya rumah itu dibentengi selamat apa, dipanggil yang membawa kuntilanak, dukun. Jangan dikatakan dukun itu mengusir kuntilanak, malah menambah saudara kuntilanak, menambah jin. Akhirnya apa? Akhirnya melakukan kesyirikan, memanggil dukun melakukan kesyirikan gara-gara setan tadi. Jadi paham, itu hanya menakut-nakuti saja. Kalau dia misalnya yang nampak kita misalnya putih rambut panjang, tarik aja pak rambutnya. Kenapa? Kalau tak paham jadi susah nih menariknya. Ya harus pelan, lawan, lama-kelamaan itu insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Anda mau bertanya bagaimana cara memberitahu orang tua agar tidak percaya dan tidak lagi mendatangi orang pintar. Jangan orang pintar, orang sok pintar itu yang berkedok memakai ayat-ayat suci Al-Quran. Iya,
Kadang itu membuat manusia tertipu karena tulisannya terkadang dimulai dengan Bismillah, Al-Fatihah. Wallahi, wallahi, anda sudah sempat bongkar. Anda sudah baca yang ditutupi bahkan sampai apa namanya? Karena ada antena, TV antena dulu kan, besi putih, di situ dimasukkan, dibongkar, dibuat, diambil sebuah kertas. Nah, dimulai dari Bismillah. Coba baca, kalau ada, bisa nggak dia memulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Bismillah, kemudian Al-Fatihah, tak habis. Alhamdulillah alamin. Habis itu mantra-mantra bahasa Jawa, tak tahu. Itulah syaitan melampaui biasa. Yang terkadang kita berilmu akhirnya apalagi yang penampilan seribu ikat sorban di kepalanya makin kuatlah. Kuat. Bagaimana caranya? Kalau bisa antum membongkar kedustaan dukun itu, coba antum buktikan bahwasanya dukun itu pendusta. Sebagaimana misalnya dibuat oleh seseorang berdusta, antum misalnya, mak ya ke tempat itu pak, maknya mak, ngapain? Ada hilang lupa bagaimana tahu kita dompet antum misalnya atau uang antum, ada uang anak mah lupa saya menaruh di mana, coba saya tengok kita tengokkan di tempat itu. Oh iya iya, padahal antum tahu tempat anak uang dompet, antum bongkar, datang pak saya lupa tadi mana taruh dompet saya. Tadi saya di jalan tadi bagaimana berjalan tadi mana jatuhnya, coba bisa nggak ditengokkan pak? Antum bongkar. Maka kalau bisa dengan cara itu membongkarnya, biar tahu dia setelah itu nanti kalau salah di tempatnya, dia katanya dulu pun bilang, oh di jalan ini jatuh itu, padahal di dompet antum itu di kantong antum. Jadi gantungan luar, bawa mama ini dompet, buka, bongkar, masih percaya mama ini dompet ini dompet. Tapi kalau botol pula, udah jangan bilang, akhirnya mungkin percaya mamanya, udah jangan bilang, gimana? Kalau botol, karena itu syaitan terkadang memberikan informasi, syaitan menurut. Bagaimana cara kita menyikapi kaum takfiri yang berbaju salaf? Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang meninggalkan sholat secara sengaja. Bagaimana cara kita menyikapi mereka? Pertama, ikhwan, antum dalami dulu. Antum dalami dulu masalah yang mereka yakini. Setelah antum dalami, antum baca, kemudian antum ajak diskusi. Karena akan di situ akan masuk nasihat. Apalagi nggak sholat. Apa alasan nggak sholat? Karena terkadang ada syubhat di dalam mengkafirkan pemerintah, di dalam mengkafirkan kaum muslimin, ada syubhat. Dari itu, dalam baca buku-buku atau artikel atau dia bagaimana ucapan-ucapan para ustaz dari dalil mereka, lalu antum pahami, kemudian kita ajak diskusi, kemudian kita nasihati. Kalau dia
Walaupun misalnya kita sudah diskusi, berikan nasihat juga sudah. Hidayah di tangan siapa? Hidayah di tangan Allah. Alas, kita hanya menyampaikan saja sudah. Allah ikhwan, Allah. Bukan kata Nabi SAW, jika kalian mengatakan kafir kepada saudara kalian, kalau itu tidak benar, kalimat itu akan kembali kepadanya. Dan nanti di hari kiamat ikhwan akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua orang yang pernah dia katakan. Berapa miliar yang dia katakan, berapa juta manusia yang dia, apalagi yang dikatakan kaum muslimin yang masih jelas sholatnya, sudah. Bahkan kita hanya menilai sholat saja. Kata Nabi SAW, sewaktu ingin menyuruh para sahabat memerangi di waktu subuh atau di waktu sebelum subuh, lihat kondisi mereka. Ada nggak azan di sana? Kalau azan sudah jangan diperang. Walaupun yang misalnya yang azan itu 1 orang 2 orang, yang lain mayoritas kafir, sudah jangan diperang. Itu dinilai jadi pahami dulu, baca dalam kitab-kitab para ulama masalah itu, buat diskusi, kemudian nasihati, setelah itu sudah. Kita hanya nasihati saja, enggak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang mengambil obat katoburan yang sudah lumrah di masyarakat Tanjung Balai? Masyarakat kami juga lumrah ini. Kalau memang ini salah, bagaimana menjelaskannya kepada keluarga? Allah ikhwan, kita katakan, dari mana tanya tahu itu di katoburan syaitan lah, katoburan aib dari mana? Dari kunyit itu? Dari mana tahu? Kalau benar berarti informasi dari jin. Kalau tidak benar berarti dusta. Subhanallah, model kunyit kemudian dia apa? Ini subhanallah. Katoburan. Katoburan siapa? Katoburan ayahnya ini. Soalnya anak pernah dibawa itu. Iya. Jadi itu tak boleh syirik. Karena kalau tidak mendapatkan informasi dari jin berarti itu syirik kan? Kalau tidak berarti dusta. Tak boleh. Maka dia sampaikan, dari mana tahu itu informasinya? Itu katoburan ayah atau katoburan ibu, dari mana? Kita tanya, dari mana? Atau sewaktu dibawa mama kita misalnya berobat, coba di situ ditanya. Ini katoburan misalnya demam apa, dibawakan di situ bayar. Di bawah itu kan yang katoburan apa? Katoburan neneknya. Coba tanya, dari mana nenek bapak ditanya tahu itu katoburan nenek saya? Coba tanya. Dari mana itu dapat informasi katoburan saya? Ini katoburan syaitan. Dari mana tahu? Itu semua permasalahan Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara supaya kita khusyuk waktu sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan selesai? Masya Allah. Luar biasa kalau sudah takbiratul ihram khusyuk tanpa ada ingin apa-apa. Masalah khusyuk di sini sebagian mengatakan khusyuk itu tidak mengingat apa-apa. Ini luar biasa. Itu kan sholat namanya. Jadi khusyuk itu konsentrasi. Paling minimal antum kita sadar kita dalam posisi apa ya? Posisi lagi berdiri bersedekah. Posisi ruku. Posisi rukun. Tiba-tiba kita teringat sesuatu, terbawa ingatan tentang dunia, kembalikan lagi. Jangan dibawakan, kembalikan lagi. Begitu terus dilawan. Yang bermasalah itu adalah terus diingat, terus dibawakannya yang dalam mengingat.
Ini bermasalah. Dan memang mengingat sesuatu itu dari takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, ingat ya? Ingat. Biasa saja. Begitu Allahu Akbar, mulailah. Allah kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya seseorang itu tahu bahwasanya kalimat takbiratul ihram, disitulah kunci kekhusyuan dalam sholat. Itu kunci kekhusyuan dalam sholat ada pada kalimat takbiratul ihram. Apa kalimat takbiratul ihram? Allahu Akbar. Fahami apa itu Allah Akbar? Allah Maha Besar. Berarti urusan sholat itu masalah besar. Kalau kita masukkan masalah dunia, berarti kita lebih menganggap dunia itu masalah besar daripada sholat. Sudah. Begitu juga ada bawah lagi, lawan lagi. Makanya usahakan fahami bacaan-bacaan, mulai dari alhamdulillah, ayat. Insyaallah itu akan dengan kita paham tafsirnya, paham terjemahannya, itu bisa membawa kita khusyuk dalam sholat. Allah a'lam. Berapa lamakah waktu antara adzan dan iqamah untuk sholat subuh? Itu pertama, ikhwan, bersepakat antara BKM di masjid. Itu sepakat. Namun kalau sesuai sunnah itu adalah paling minim, ini 10 menit, 15 menit. 10 menit, 15 menit. Kalau usahakan jangan sampai terlalu lama sekali. Kata para ulama itu sekitar 10 atau 15 menit itu batasan. Itu pun sebagian usaha-usaha kita mengatakan itu tidak perlu diributkan. Permasalahan itu tidak perlu diributkan. Terkadang ribut di antara BKM untuk mengamalkan itu sebagai mengamal kita, masyarakat terkadang terganggu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau sudah sepakat, kalau sudah siap, maka tidak masalah, sekitar 10 menit atau 15 menit. Jangan sampai 25 menit. Allah a'lam bishawab. Itu dapat kami ketahui dari batasan waktunya. Ini saja, semua yang benar datang dari Allah dan salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan dan Allah, dan Allah, dan maaf kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.